Bismillah pejuang langit. Saya mau silaturahmi dengan kerabat lama saya, seorang wanita yang berprofesi sebagai perias wajah. Namanya Mbak Lis. Pejuang langit, perjalanan bahtera rumah tangga Mbak Lis memang penuh cobaan. Setelah 23 tahun menikah, ia harus ikhlas berpisah karena kehidupan yang tidak harmonis. Pasca perceraian, kondisi mentalnya sempat porak-poranda. Tapi Mbak Lis segera bangkit dan rutin mengamalkan 3 surah pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang membuatnya menjadi lebih kuat. Tak terasa 1 tahun berlalu, dan Mbak Lis tetap istiqomah di jalur langitnya. Alhamdulillah, tak disangka, atas izin Allah SWT, kini Mbak Lis sudah dipertemukan dengan suami baru yang soleh dan bisa menjadi imam yang taat bagi keluarganya. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Lis. Waalaikumsalam Mas, Wah, apa kabar? Masya Allah. Saya baru mau ke rumah, ternyata lagi di sini. Iya nih, lagi manen sayur terong. Dilihat-lihat nih sekarang mukanya lebih berseri nih, lebih senang nih hidupnya, Masya Allah. Iya, lagi happy. Pejuang langit, mendengar orderannya yang semakin padat membuat saya ikut senang. Jelas, Mbak Lis bilang pekerjaannya semakin laku karena keberkahan dari Allah SWT dan restu dari sang suami barunya. Tentunya, penghasilan yang beliau dapatkan ia gunakan untuk mengurus ketiga anak dari pernikahan pertamanya. Tapi, ketabahan dan keberkahan ini tidak didapatkan secara instan pejuang langit. Selama belasan tahun, setiap kesedihannya datang, ia mengamalkan membaca surah-surah pendek dan melakukan sholat 2 rakaat di sepertiga malam. Curhat kepada Allah. Nah, saya penasaran tuh apa aja waktu itu amalan yang Mbak Lis lakuin tuh. Ya biasalah, kita kan sebagai umat Islam ya. Ya yang utama itu ya curhatnya sama yang di atas. Benar. Yaitu tadi tiap sholat, habis maghrib gitu. Saya seneng baca Yasin. Kalau habis Isya, Al-Mulk. Habis subuh, Waqiah. Wah. Kalau ya di sepertiga malam itu ya mulai dari sholat taubat, terus dilanjut istikharah, tahajud, hajat. Gitu. Luar biasa. Itu udah berapa lama dikerjain? Ya udah lama lah ya, mulai saya rumah tangga sampai rumah tangga lagi ya tetap sholat. Masih dikerjain sampai sekarang? Masih. Oh tapi sekarang itu bedanya, kalau dulu kan meminta petunjuk karena ada permasalahan. Betul. Kalau sekarang udah beda dong? Beda. Pejuang langit, Mbak Lis sudah berusaha, berikhtiar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun tak menemukan titik temu, hingga akhirnya menempuh jalan terakhir, yaitu bercerai. Mbak Lis sadar, sekalipun perceraian itu dibolehkan dan dihalalkan dalam agama, tapi cerai itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata guru saya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Nah terus pas awal-awal ngamalin itu langsung ada ini nggak dampaknya gitu? Maksudnya kayak dikasih pencerahan sama Allah atau gimana? Ya, tidak secara langsung lah, semua nggak ada yang instan. Ya ini aja saya sudah 23 tahun baru menguatkan hati untuk berpisah, Mas. Iya. Iya. Apa yang diinginkan kita yang terbaik, meskipun terkadang kita maunya ini, menurut kita ini yang terbaik, tapi menurut Allah kan belum tentu. Belum tentu, nah, betul. Gitu. Seperti itu. Nah, misalnya saya menghendaki perceraian ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki itu nggak mungkin terjadi juga. Gitu. Iya. Saya dulu waktu awal nikah itu pengen, cita-cita saya itu rumah tangga itu sekali seumur hidup. Itu yang membuat saya bertahan meskipun diterpa masalah begini begitu, saya coba bertahan sampai akhirnya ya pada akhirnya berpisah juga. Pejuang langit, keputusan yang berat ini tentunya dilalui Mbak Lis dengan ikhlas, diiringi dengan ratusan kali sholat hajat, agar diberikan jalan keluar dan jalan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan guru saya, apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah,
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Semua masalah yang mendera dalam hidup ini dijalani Mbak Lis dengan sabar, diiringi munajat dan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Lis yakin sabar dan salat akan mengantarkan dirinya pada jalan keluar yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Kalau perkawinan udah 23 tahun berarti kan itu udah teruji lah. Iya. Tuh, akhirnya kok bisa kena ombak juga ini? Anginnya kencang. Oh, anginnya kencang. Ya, itu yang utama itu anak saya. Yang pertama, perempuan itu selalu bilang gini, gimana pun keadaan mama sama ayah, sebisa mungkin jangan cerai ya, Mah. Saya selalu ingat-ingat itu, tok. Itu umur berapa dia? Pada saat itu ngomong? Ya, kelas 1-an SD lah. Kelas 1 SD? Iya. Wah, Masya Allah. Pasti bilang gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya ya terus seperti itu. Saya juga mikir keluarga besar saya. Ya. Dan bertahan sampai 23 tahun itu. Akhirnya anak saya kan menikah. Setelah menikah, saya pikir kok ini si suami masih saja tetap seperti itu, nggak mau berubah. Ya. Akhirnya saya putus asa dan meminta yang terbaik sama Allah. Baik. Ini anak saya sudah nikah. Anak yang kedua udah lumayan dewasa lah, Ya. SMA. Yang ketiga SD. SD kelas 2. Saya pikir saya jelasin dulu ke anak-anak. Ya. Gimana mama mau seperti ini? Terus anak-anak jawab, sekarang terserah mama. Saya sudah besar, Mah. Gitu anak-anak. Akhirnya ya, saya kuatin hati, tata pikiran saya. Ya akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk bercerai karena gimana ya? Ya meskipun bukan saya yang dicerai tapi kan seolah-olah saya ini nggak dibutuhkan gitu loh. Iya, iya. Pejuang Langit, sekarang saya mau intip sedikit kerjaan Mbak Lis sebagai perias. Alhamdulillahnya, setelah beliau menemukan jodoh barunya dan menikah 1 tahun yang lalu, kini usaha jasa meriasnya melonjak drastis. Nah, ini klien saya yang sekarang, Mas. Ya, oke. Mbak Dela, silakan duduk dulu ya. Nih, Langsung kita touch up ya? Iya. Jadi Mbak Dela ini di make up untuk apa nih? Ini buat foto tahunan sih, Mas. Oh, foto buku tahunan? Iya. Oh, bentar lagi naik kelas nih kayaknya ya. Masya Allah. Banyak bersyukur lah, Mas. Iya, iya, iya. Ternyata perpisahan bukan akhir segalanya gitu loh. Masya Allah. Untuk ya semua perempuan yang pernah berada di posisi saya, tetap semangat, selalu berdoa, minta kepada Allah. Iya, iya, iya. Tempat curhat kita yang terbaik hanya kepada Allah, bukan yang lain. Iya, Masya Allah. Pejuang Langit, Mbak Lis bilang, bekerja dengan dukungan penuh dan izin suami membuat pekerjaan lebih nikmat dan barokah. Masya Allah. Terbukti, di 1 tahun terakhir ini, jumlah pelanggannya terus bertambah. Masya Allah. Mbak Lis, tadi kan Mbak Lis sempat cerita tuh, suka baca surat Al-Mulk sama Al-Waqiah. Selain 2 surat itu, ada nggak surat lain yang rutin Mbak Lis baca setiap hari?
Ada Mas. Surat apa tuh? Itu tiap habis sholat maghrib sama sholat subuh. Itu Al-Ikhlas 7 kali. Oke. Al-Falaq 5 kali. An-Nas 3 kali. Al-Fatihah 1 kali. Pejuang Langit, ternyata mendapatkan keluarga baru dan kebahagiaan justru semakin membuat Mbak Lis menambah amalan-amalannya. Ia yakin betul, membaca surah-surah ini dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari segala keburukan. Masya Allah. Kata guru saya, surah-surah ini memang bisa menjadi perlindungan bagi kita.